Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Ratna. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Sesuai dengan kemarin perjanjian kita, saya kali ini ingin mewawancarai Bapak perihal pengambil keputusan kasus-kasus dalam sekolah yang Bapak pimpin. Monggo Bapak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Istri Biarso, selaku Kepala Sekolah SDN 01 Limbangan, Kecamatan Ujumi, Kabupaten Pemalang. Terima kasih. Ya, saya mulai ya Pak. Iya. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dalam sekolah yang panjenengan pimpin Bapak? Dalam kasus dilema etika itu biasanya kita ada dua pilihan. Yang pertama itu benar, dan ada juga yang benar juga, itu dilema. Sedangkan kasus moral di mana yang satu benar dan yang satu salah, itu pada kasus moral. Ya, berarti di sini ada itu ya Pak, dua kasus dilema etika itu antara satu benar dan yang satu itu benar. Kemudian bujukan moral satu benar yang satu salah ya Pak. Iya, itu moral. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Langkah pertama yang saya jalani adalah mengidentifikasi masalah kasus tersebut. Setelah kita identifikasi masalah tersebut, maka kita cari beberapa solusi dan kita pilih salah satu solusi yang terkait yang harus kita miliki atau kita pilih, sehingga kasus tersebut baik atau terbaik bagi lembaga. Itu Mbak. Berarti dengan cara pertama mengidentifikasi masalah terlebih dahulu ya Pak. Kasusnya. Kemudian mencari solusinya bagaimana. Oh iya. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut Bapak? Yang pertama, permasalahan itu kita cari penyebabnya. Penyebab permasalahan itu apa saja? Apakah penyebabnya dari yang mempunyai kasus atau yang berhubungan dengan kasus-kasus yang lain? Dan dari identifikasi tersebut kita mengajak berdiskusi untuk membantu saya sebagai kepala sekolah. Dan saya sadar betul apa yang saya putuskan itu belum tentu terbaik untuk lembaga. Maka saya mengajak rekan-rekan guru atau anak buah saya untuk berdiskusi mencari solusi atas permasalahan yang ada itu. Oh, baik Pak. Berarti yang pertama dengan mencari penyebab permasalahan tersebut ya Pak. Kemudian di situ setelah mencari penyebab permasalahan, dari apakah permasalahan itu dari yang membuat kasus atau dari kasus yang lain. Kemudian yang pertama, langkah pertama itu dengan mencari penyebab permasalahannya ya Pak. Kemudian penyebab masalah itu apakah bersumber dari yang mempunyai kasus ataukah dari orang lain kayak gitu ya Pak. Kemudian setelah mencari penyebab permasalahannya, Bapak mencari solusi, kemudian mengajak berdiskusi. Selain itu juga Bapak berkolaborasi dengan teman-teman untuk memutuskan pengambilan keputusan ya Pak. Iya. Jadi itu ya Pak. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Yang paling efektif yaitu kita ajak berdiskusi, bermusyawarah bagi yang punya kasus. Apakah itu kasus antara siswa dengan siswa, ataukah mungkin kasus yang kita hadapi itu kasus yang mempunyai kasus itu sendiri. Kemudian yang mempunyai kasus kita panggil, yang bermasalah kita panggil, kita ajak berdiskusi untuk mengutarakan apa yang menyebabkan masalah tersebut.
Ya Bapak. Setelah kita tahu batasan-batasan atau alasan-alasan yang terjadi pada kasus itu, kita carikan solusi yang terbaik agar kedua belah pihak tidak dirugikan serta nama baik sekolah juga terjaga. Berarti itu ya Pak, tadi berdiskusi bagi yang memiliki masalah kasus dengan cara dipanggil, kemudian di situ dicari permasalahannya biar untuk bisa mengutarakan permasalahannya, kemudian mencari solusi yang terbaik ya Pak, agar Iya. tidak ada yang dirugikan, Betul. baik yang punya kasus maupun lembaga gitu ya Pak. Iya, iya. Oke. Jadi Kemudian, nama sekolah kita masih tetap iya. terjaga. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tentunya kan pasti ada tantangannya ya Pak. Ya. Terutama yang ada aduan dari orang tua siswa, Mbak. Misalnya anak mengadu kepada orang tuanya bahwa dia dibully atau nakal dengan kelas di atasnya atau dibully. Nah, orang tua tidak terima, kadang orang tua tidak terima datang ke sekolah bahwa anaknya mungkin dipukul atau diapa, sehingga tidak terima dengan anak tersebut yang memukulnya. Kemudian pihak-pihak yang tadi dianggap bermasalah, anak tersebut saya panggil. Kemudian anak yang dianggap membuat masalah juga saya panggil, termasuk orang tua tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya, kronologinya bagaimana. Kemudian saya panggil juga saksi. Setelah tahu kronologinya, ternyata anak tersebut tidak berkelahi, tetapi dia berlari-lari jatuh sendiri, kebetulan melewati anak-anak kelas 6 yang kemudian di belakangnya dianggap yang nakal itu tadi. Setelah mendengar kronologi tersebut, orang tua mau menerimanya dan kemudian minta maaf bahwa orang tua tersebut merasa malu karena dengan mudahnya menerima aduan anak tersebut yang seolah-olah menjadi jengkel orang tuanya, dan setelah itu tidak terjadi apa-apa karena sudah menyadari kesalahannya. Dan kemudian anak tersebut saya suruh untuk minta maaf kepada anak-anak kelas 6 itu tadi. Berarti tadi intinya studi kasus tersebut ada terjadinya kesalahpahaman ya Pak? Iya, ya, karena tadi orang tua terlalu mempercayai segitu saja dengan anak gitu ya Pak ya. Dan akhirnya alhamdulillah dengan solusi memanggil anak, kemudian saksi-saksi, kemudian yang katanya tadi nakal dan orang tua jadi sudah terang benderang ya Pak, dan terselesaikan ya Pak. Ya, dan saya jelaskan juga pada orang tua bahwa permasalahan yang ada di sekolah adalah tanggung jawab pihak sekolah. Jadi orang tua tidak perlu datang ke sekolah untuk komplain gitu, yang ada hubungannya dengan kasusnya tadi. Jadi terselesaikan ya Pak dengan keluargaan ya Pak. Iya. Baiknya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau ada kasus semacam itu, kami tidak berjadwal, Mbak. Tidak pakai jadwal, dan yang terpenting adalah begitu ada kasus atau ada masalah, langsung kita selesaikan itu juga. Jadi tidak berlarut-larut kasus itu, sehingga tidak terjadi pemahaman yang keliru bahwa telah terjadi perundungan atau kasus apa di sekolah itu. Jadi langsung kami selesaikan. Berarti setiap ada permasalahan pribadi Bapak khususnya ya Pak, berarti selalu langsung menyelesaikan permasalahan tersebut ya Pak, agar tidak berlarut-larut gitu ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam
pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang membantu kami untuk menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan kasus dilema apa Mbak tadi? Etika. Kami harus berkolaborasi dengan semua pihak, baik itu dengan guru, anak atau dengan orang tua. Kami libatkan, maka dari kelanjutan masa depan anak tadi bisa terselesaikan kasusnya. Jadi nama sekolah juga terjaga juga seperti tadi yang saya katakan sejak awal gitu. Oh, berarti itu ya Pak, tetap yang diutamakan itu berkolaborasi dengan semua pihak ya Pak. Itu Iya. baik dengan rekan-rekan guru, orang tua, ya itu demi kelangsungan masa depan anak-anak ya Pak. Iya. Ya. Kemudian yang terakhir ini Bapak, Iya. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, saya simpulkan bahwa semua manusia atau anak itu semuanya punya masalah, dan manusia tidak mungkin tidak punya masalah, dan manusia atau anak-anak pun punya kekhilafan atau kesalahan, sehingga kita harus sadar akan kesalahan tersebut, kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, sehingga pada langkah berikutnya atau pada hari-hari berikutnya kita tidak terjebak pada masalah-masalah yang sama. Seperti ada pepatah mengatakan bahwa keledai itu binatang yang bodoh, tetapi tidak mungkin akan terjerembab ke lubang yang sama. Wah, gitu. bagus sekali Bapak. Ya, pada ininya berarti ya pelajaran yang bisa kita ambil itu sebaik-baiknya manusia itu bisa memperbaiki kesalahan ya Pak. Harus Ya, dan kalau bisa itu jangan sampai mengulangi kesalahan yang telah terjadi untuk memperbaiki diri sendiri gitu ya Bapak. Wah, pengalaman yang sangat apa ya, bisa saya jadikan dalam pegangan hidup saya Bapak. Terima kasih sekali wawancara kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Permisi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeninjeng Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Saya mau mewawancarai Bapak perihal kasus yang pernah terjadi dalam sekolah yang Bapak pimpin, kemudian pengambilan keputusannya apa begitu ya Pak. Sebelumnya monggo Bapak memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dr. Kambojo, nama Bapak Solehan dari Belum. Terima kasih Bapak. Langsung saja ya Pak. Nun sewu Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu termasuk kasus bujukan moral, itu bagaimana cara mengidentifikasinya Bapak? Cara mengidentifikasi yang pertama bahwa kita harus tahu bahwa bujukan moral itu jika ada dua hal, yang satu benar dan yang satu salah. Sedangkan untuk dilema etika itu jika kedua-duanya kejadiannya memang benar. Ya, berarti untuk cara membedakan atau mengidentifikasi kasus tersebut apakah itu bujukan moral atau dilema etika, itu berarti yang bujukan moral satu benar yang satu salah gitu ya Pak. Kemudian untuk dilema etika itu keduanya sama-sama benar. Ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ini Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana pengambilan keputusannya Pak? Biasanya kami
selaku kepala sekolah tidak merasa bahwa saya adalah yang paling tinggi, kita lakukan artinya kolaborasi dengan teman-teman guru, karena apa yang keputusan yang saya ambil itu belum tentu benar. Nah, jika ada kolaborasi tentunya dari teman-teman itu bisa mengambil solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Baik, berarti cara pengambilan keputusan tadi Bapak dengan cara berkolaborasi dengan teman-teman rekan Jawa gitu ya Pak. Karena nun sewu mungkin dengan kesadaran diri bukan berarti karena kepala sekolah itu semata-mata pasti betul gitu ya Pak. Nggih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Bapak? Langkah untuk dalam rangka mencari itu masalah yang tadi itu, pertama kita memanggil kedua belah pihak yang mempunyai masalah untuk dimintai keterangan supaya kita itu mengetahui di mana letak permasalahan yang ada. Nah, setelah itu ya kita cari solusinya yang menjadi pemicu daripada permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, setelah itu kita ambil keputusan yang keputusan tersebut tidak merugikan daripada kedua belah pihak. Baik Bapak, berarti langkah-langkah yang diambil ada 3 langkah ya Pak. Yang pertama memanggil kedua belah pihak, yang kemudian untuk diminta keterangan. Kemudian yang kedua mencari solusi. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan solusi pemecahan masalah agar semua kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan gitu ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Yang pertama kita melakukan dialog, artinya permasalahan yang ada kita panggil untuk berdialog bersama secara kekeluargaan, supaya tujuannya agar mudah untuk memunculkan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah, setelah itu kita memberikan bimbingan secara komprehensif ya, yang tidak menimbulkan perselisihan lagi di antara kedua belah pihak. Baik Bapak, berarti yang pertama melakukan dialog dengan memanggil kedua belah pihak gitu ya Pak. Kemudian memberikan bimbingan secara komprehensif gitu ya Pak. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak hadapi? Selama kami di SD 03 Mojo, tantangan yang kami hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko yang seminimal mungkin. Tentu saja hal tersebut juga membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah, baik guru-guru ataupun siswa ataupun semua yang ada di sekolah. Berarti itu ya Pak, dukungan dari semua pihak itu ya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa saja yang Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan tersebut Bapak? Kami sebagai kepala sekolah itu tidak pernah untuk itu, tidak ada jadwal. Artinya hanya apabila ada permasalahan ya kita selesaikan, masalahan ya kita selesaikan. Pada saat itu kita cari solusinya bagaimana agar permasalahan itu tidak mengendap sehingga akan timbul permasalahan yang baru. Intinya bahwa
setiap ada permasalahan kita usahakan agar lebih cepat terselesaikan. Berarti tidak terjadwal Pak, langsung saat itu juga kalau bisa pemecahan masalah disarikan gitu ya Pak solusinya. Baik. Kemudian adakah nih Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang membantu kami ya banyak, diantara ada teman daripada guru, juga tadi apabila ada murid-murid kita juga tidak lepas untuk memintakan daripada apabila ada itu kan minta keterangan dari murid agar permasalahan itu bisa terselesaikan, itu dengan bantuan semua pihak. Tidak terlepas dari itu ya Pak, kolaborasi tentunya ya Pak dengan teman-teman guru terutama yang satu instansi tersebut diajak berkolaborasi, gendut-gendut gitu ya Pak. Ya, kemudian jika permasalahannya terletak pada anak-anak ya berarti tidak sekan anak-anak dipanggil atau bahkan untuk diajak sama-sama bermusyawarah. Oh ya, oke. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini? Pelajaran yang kami peroleh bahwa kami walaupun sebagai pimpinan sekolah itu tidak semerta-merta mengambil keputusan itu dari salah satu pihak. Artinya keputusan kami ambil itu kita lakukan secara musyawarah, dengar pendapat daripada teman-teman yang lain, dan kita apabila itu sudah disepakati maka keputusan itu yang kita ambil. Intinya pelajaran yang kami ambil itu bahwa semuanya itu harus kita melalui musyawarahkan dulu, jangan ambil sebelah pihak saja. Ya, berarti semuanya yang utama itu dimusyawarahkan ya Bapak, berarti melibatkan semua pihak berkolaborasi, kemudian bermusyawarah mencari pemecahan masalah tersebut ya Pak. Ya. Wah, pengalaman yang sangat bagus, semoga saya bisa menerapkan dan mengimplementasikan ke depannya ya Bapak atas pengalaman ini, dan saya ucapkan sangat terima kasih atas berbagi praktik dari ini ya Bapak. Ya, terima kasih Bapak, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.